Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan pertemuan 3 kemarin. Dalam pertemuan 3 ya sudah dibicarakan, dijelaskan mengenai tabel distribusi, ya, distribusi energi. Ya. Distribusi energi. Jadi kemarin itu ya ada 10 partikel ya, menyerap 5 energi. Ya, dan penyerapannya itu bisa 5 diserap 1 ya, atau 4 diserap 1, yang lain nyerap 4 energi diserap 1 energi diserap 2, dan seterusnya. Jumlah-jumlah kemungkinannya ini bisa dihitung dengan rumus permutasi ya. Bagaimana? Apakah ada kesulitan waktu menghitung ini dengan rumus-rumus permutasi ya. Kemudian setelah itu ya ada beberapa tugas ya, yaitu menghitung peluang ya. Jadi dari tabel distribusi itu kita bisa menghitung peluang ya. Misalnya ini soal-soal menghitung peluang. Berapakah peluang partikel menerima 5 energi? Menerima 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Ya. Kemudian kesimpulannya apa? Ya. Mengenai keadaan makro, ya, keadaan mikro, makro. Makro ya, dalam kasus ini keadaan makro yang ini ya. A, B, C, D ini merupakan keadaan makro ya. Jadi ada sekian keadaan makro, sedangkan keadaan mikro ya yang ini, yang lebih spesifik ini. Bahwa 5 ini diserap 1 atau 5 diserap 2 itu merupakan keadaan mikro. Itu kalau dibahas mengenai mikro dan makro. Dalam hukum statistik ya, itu ada di sini dalam kasus ini setiap keadaan mikro ya, ini peluang terjadinya sama setiap keadaan mikro. Misalnya 5 diserap oleh 1 dengan 5 diserap oleh 2 itu besar kemungkinannya sama. Demikian juga keadaan mikro yang ini. Keadaan mikro 410000 dengan keadaan mikro 50000 ini kemungkinannya sama. Tiap keadaan mikro kemungkinannya sama. Jadi jangan salah paham dengan ini. Kenapa ini kok nanti kemungkinannya paling besar yang ini. Ya karena ini jumlah ya. Jumlah keadaan mikronya ada 840. Keadaan makro F, jumlah keadaan mikronya ada 841. Sedangkan keadaan makro A hanya 10. Keadaan mikronya, jumlah keadaan mikro 10, jumlah keadaan mikro misalnya ini 90. Ya, beda jumlahnya. Jumlah keadaan mikronya dengan jumlah keadaan mikronya ini beda. Tetapi tiap keadaan mikro memiliki peluang terjadi yang sama. Ya, itu hukumnya, hukum statistik dalam kasus ini. Karena tiap keadaan mikro itu tidak ada satu keadaan mikro yang lebih lebih tinggi ya atau apa, tapi semuanya sejajar. Jadi semuanya itu berkemungkinan sama. Ya. Adapun nanti mana yang lebih sering terjadi, peluang terbesar adalah kalau jumlah keadaan mikronya itu lebih banyak. Ya. Jadi ini dihitung peluangnya ya. Cara menghitung peluang ya itu ada di contoh, ada juga di contoh di buku keren itu ya. Ada contoh di buku keren, dan nanti mungkin saya tambahkan juga nanti di e-learningnya. Kemudian setelah itu, setelah dihitung, nanti ini keadaan mikro ini nanti bisa digambarkan dengan cara lain di keren yang baru ya, di buku keren yang baru ini akan digambarkan dengan cara yang lain. Nah ini ya, maaf, ini ada. Jadi kalau tadi itu kita pakai cara tabel ya, nah, dalam penggambaran ini bukan pakai tabel tapi pakai tingkat-tingkat energi. Ya. Jadi pakai tingkat energi, dan di sini kelihatan elektron itu
Ini misalnya ada elektron. Nah, elektronnya di sini 5 ya. Ada elektron 5. Ya, kemudian menerima 6 energi. Jadi elektron nanti ketika menerima energi, dia elektron itu eksitasi ya, tereksitasi. Jadi di sini bukan pakai tabel seperti yang tadi, tapi pakai diagramnya itu tingkat-tingkat energi, terus elektronnya bisa naik energinya. Jadi penggambaran di sini kemungkinan lebih apa ya, lebih agak konkret ya. Kalau tabel tadi mungkin kita hanya menyerap gitu aja. Tapi kalau di sini selain dia menyerap, dia terus naik. Jadi mungkin ini lebih mudah dipahami mungkin kalau paham dengan apa, atom punya elektron dalam atom bergerak dalam orbitnya, kemudian atom itu ketika menyerap energi dia bisa pindah ke orbit yang lebih tinggi atau eksitasi. Nah, kita lihat ini makro state, keadaan makronya ada A sampai J. Kemudian nanti keadaan mikronya ini contohnya. Satu elektron naik di sini, ini namanya keadaan mikro. Ya, keadaan mikro. Kemudian yang naik bukan yang partikel 1, tapi yang naik partikel 2 yang ini. Ya, ke sini. Naiknya kemana? Ya ke 6, karena kalau dia menyerap 6 itu ada beberapa kemungkinan ya, ada beberapa kemungkinan. Kalau dia menyerap 6, maka naiknya ke level 6 ini. Kalau nyerapnya 5, ya dia ke level 5, terus sisanya ya diserap oleh partikel 2 dan naiknya ke level 1. Jadi ini kalau ini ibaratnya kalau dalam tabel tadi ini 6 0 0 0 0 0 ya. Kalau yang ini 5 1 0 0 0 0. Ya, kalau yang ini 4 2 0 0 0. Kemudian kita bisa ngitung berapa kemungkinan yang keadaan makro A ini memiliki berapa keadaan mikro atau multiplicity-nya, atau multiplicity ini kembaran-kembarannya lah, multiplicity ini keanekaragaman yang di sini, multiplicity maksudnya berbeda-beda yang keadaan berbeda yang terjadi di A ini apa, yaitu partikel 1 yang naik, partikel 2 yang naik, partikel 3 yang naik, ya seperti itu. Jadi ada 5 kemungkinan. Sedangkan yang ini yang naik ke 5 partikel 1, yang naik ke 1 partikel 1 dan seterusnya. Jadi ini bisa divariasi ya. Ya, divariasikan 5 1 0 0 divariasikan menjadi misalnya ini di bawah, berarti 0 5 1 0 0 dan seterusnya. Mirip lah seperti yang di tabel itu. Itu jumlah keadaan mikronya, jumlah variasinya di B ini ada 20. Ya, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, dalam penggambaran ini ada cara menghitung jumlah keadaan mikronya ya. Berbeda sedikit ya dari rumus permutasi, tapi mirip lah, mirip. Nah, ini kan ada n faktorial ya, mirip. Cuma bedanya di sini beda. Kemudian ini rumusnya seperti itu. Jadi kita menggunakan rumus ini ya, itu dengan cara melihat tabel ini, partikelnya ada berapa ya. N itu apa? Jumlah total partikelnya berapa. Kemudian yang bawah ini N0 faktorial. N0 faktorial ini adalah jumlah partikel yang berada di level 0 itu berapa. Kalau di sini yang berada di level 0 kan harus 4 ya. Kan partikelnya 5. Partikel 5 kalau dia nyerap 6 nih, kalau dia nyerap 6 maka hanya satu yang berada di 6 dan sisanya yang berapa? Yang 4 itu berada di 0. Maka partikelnya di sini 5 5. Di sini 5. Nah, nanti yang di N0 ini berapa? 4. Ya ini. Yang di N1. Yang di N1 ini di N1 di level 1 ada enggak? Kosong. Di level 2 kosong ya 0. Jadi di sini 0 0 0 0 0 0 0 faktorial 0 faktorial 0 faktorial, yang di sininya tadi 4 faktorial, yang di sini yang di 6, yang di level 6 berapa? 1. Maka di sini 1 faktorial. Nah, tinggal dihitung. Maka ketemulah jumlah keadaan mikro.
Demikian juga yang lain nanti, yang lain mirip-mirip seperti itu. Jadi berapakah partikel di level 0-nya, faktorialkan, di level 2 berapa, faktorialkan, di level 2 berapa, faktorialkan, dan seterusnya. Ya itu. Nah, kalau yang ini rumus untuk mencari W total, jumlah total semuanya ini berapa? Jumlah total variasi berapa? Ternyata bisa dicari rumusnya juga, ini luar biasa ini yang mempelajari ini bisa mencari rumus totalnya, yaitu N jumlah partikelnya ditambah Q jumlah energinya. Ya, kalau ini Q ini kalor ya kalau dalam termodinamika. Jadi energinya berapa dikurang 1 difaktorialkan dan seterusnya. Ya, itu untuk penggambarannya. Untuk tambahan pada pertemuan 3. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.